Halo semuanya, selamat datang. Oke, jadi ini video ketiga dari series tutorialnya. Nah, jadi kemarin kita udah bikin cara bikin besi dan cara merubah si garisnya atau lainnya ya menjadi ayunan dan kursinya. Kemarin saya udah jelasin juga apa itu for loop dan cara gunainnya, dan video sebelum-sebelumnya juga saya udah jelasin automatic swing atau ayunan otomatis, pilar horizontal dan pilar vertikal. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi itu ke RBD preparasi simulasi atau prep simulation dan RBD simulation. Nah, jadi itu yang bakal kita bahas di video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut aja ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi kemarin kita udah di for loop, sekarang kita lanjut lagi ke RBD sim preparation. Jadi setelah for loop kemarin, saya ngedeploy atau nge-spawn atribut delete ya. Jadi gunanya ini untuk ngehapus atribut. Jadi di sini saya mau hapus atribut CD atau warnanya ya. Kemarin kan ada warna itu untuk ngebedain mana yang ayunan 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi itu saya delete karena saya nggak mau ada warnanya. Dan setelah itu saya blast. Jadi itu gunanya atribut delete ya, untuk nge-delete atribut dan lain-lain. Nah, di sini ada 13. Kenapa 3? Karena kita punya 3 bagian ya di sini. Jadi kalau di RBD simulation itu kalian harus bisa-bisa dulu. Nah, itu kenapa preparation itu penting. Jadi kita delete dulu. Kemarin kan kita udah grup ya, udah kita kasih nama, jadi kita nggak perlu nge-select satu-satu lagi gini. Nah, jadi nggak perlu. Jadi kalian tinggal klik panah yang di bawah ini, atau kalian typing aja ya, di sini bisa juga besi. Nah, jadi dia bakal ngehapus yang besi. Nah, bagi kalian yang mungkin nggak bisa ya, atau kok nggak ada gitu. Nah, jadi kalian harus namain dulu di sini ya, group name. Jadi kalian namain besi. Atau terserah kalian itu kalian mau namain apa. Pokoknya group name ini harus beda dari yang lain gitu. Jadi yang kedua itu si dekorasi. Ini delete non-selected. Delete non-selected juga. Dan si kursi. Nah, jadi itu untuk bagian pisah-pisahnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang atribut delete. Sorry. Ya, atribut delete ya. Oh, itu udah ya. Sorry, kita lanjut lagi, kita ke UV unwrap. Nah, jadi UV unwrap ini itu gunanya untuk nge-unwrap UV ya. Seperti yang kalian tahu itu mudah lah ya unwrap UV. Jadi kita drop node UV unwrap dan selesai. Jadi ini cuma untuk si kursinya aja, karena ini kita VDB from polygons tadi. Dan sedikit informasi aja untuk kalian, VDB from polygons ini jika kalian convert lagi ke polygons, itu gak bakal nurunin UV objek tersebut. Jadi kalian bakal harus UV unwrap atau transfer UV-nya. Nah, jadi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Habis itu kita merge antara besinya dan kursinya. Nah, jadi ini karena kenapa saya merge dua ini? Karena saya mau ngesimulasiin dua bagian ini aja. Yang lainnya itu statis, nggak perlu disimulasiin. Nah, jadi gitu. Setelah itu saya kasih lagi assemble node. Nah, jadi assemble node ini lumayan penting untuk RBD simulation ya. Karena tugas saat ini itu untuk supaya solver si RBD itu bisa membedakan satu objek dengan yang lainnya. Misalnya objek yang ini dengan yang chain yang kedua ini itu beda gitu. Jadi terbaca satu objek. Nah, kalau kita nggak gunain assemble, dia bakal nganggap semua kursi, semua besinya itu jadi satu objek. Nah, jadi nggak bakal dinamis itu. Nah, jadi gitu gunanya assemble node. Dan output prefixnya kita ganti sesuai nama yang kita mau. Saya mau namanya itu chain. Nah, jadi gitu.
Setelah saya assemble, saya VDB from polygons. Nah, jadi VDB from polygons di sini itu kalau kalian mau simulasiin dengan assemble aja, kan kita mau simulasiin nih besinya biar bisa berinteraksi satu sama lain gitu. Nah, tapi ini besinya ini nggak terlalu high resolution gitu. Nah, jadi supaya solver RBD tersebut bisa kalkulasiin dan collisionnya oke gitu, nggak nembus-nembus. Nah, itu kita gunain trik ini. Jadi kalau kita nggak pakai VDB ini, dia bakal nembus gitu, karena nggak, resolusinya nggak cukup. Nah, jadi gitu, nggak ada di dalam besinya itu nggak ada isi lah intinya. Nah, jadi gitu. Jadi kita VDB from polygons dan VDB to spheres. Nah, yang itu VDB from polygonsnya kita naikin resolusinya ya, karena sebelumnya kan 0,1 gitu. Nah, kalau saya 0,004, sebisa mungkin semirip mungkin ya. Nah, jadi gitu, karena kita mau nge-apply si sphere saya ini ke semua objek gitu. Nah, max radius yang kita centang, grupnya kita add surface, dan 125.000 max spheres. Nah, jadi kalau kalian lihat, dia bakal berbentuk sphere segini. Nah, dan setelah itu kita convert. Nanti saya bakal kasih tahu apa kegunaan trik ini di kalian lihat aja ya. Dan setelah convert itu saya drop atribut transverse. Nah, jadi gitu. Dan transfer name attribute. Ini kalian checklist aja ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kegunaan si name tadi, kan kita udah create name attribute kan di assemble-nya. Nah, jadi si spheres ini dia bakal beracting sebagai proxy. Jadi inilah yang bakal kita masukin ke solvernya. Dan kalau kalian lihat di sini ini bolong kan ya, tapi dia di solver nanti itu bakal terkoneksi gitu, bakal ada constraint. Nah, constraint invisible lah intinya. Nah, jadi gunaan name attribute tadi yang dari assemble tadi itu biar si sphere saya ini tahu mana bagiannya gitu. Misalkan sphere yang lingkaran ini chain 1. Nah, jadi setelah kita simulasiin nanti, dan chain 1, chain 2, dan seterusnya setelah kita simulasiin, dia bakal ngikutin gerakan si sphere ini. Jadi proxy lah. Jadi si besi yang ini dia bakal ngikutin gerakan si sphere tadi. Nah, jadi gitu. Kayak biar lebih efisien juga gitu. Dan setelah itu kita atribut transfer, dan setelah itu kita pack. Nah, pack ini biar lebih ringan. Nah, jadi ini kalian checklist ya. Kalau nggak bakal bisa. Dan name. Ini juga untuk yang untuk apa? Oh, dia untuk nanti ya kita apply post processing simulation. Nah, jadi gitu. Oke, habis itu kalau kalian lihat, ini kan ada yang berbentuk ini nih. Yang di atas untuk gantungannya. Nah, ini kita gunain sebagai collider. Jadi kita VDB from polygons. Kalian naikin resolusinya ke 0, berapa ya? 0,75 coba. Nah, sebisa mungkin harus mirip mungkin ya. Dan convert VDB. Oke, nih kalian ubah convert to polygons. Nah, jadi dia bakal jadi satu objek. Karena sebelumnya kan ini merge aja gitu. Nggak merge beneran. Nah, jadi kita VDB from polygons dan kita convert VDB. Jadi gitu. Dan setelah itu kita kebawain. Nah, sudah jadi untuk RBD sim preparation. Oke, selanjutnya itu kita RBD simulation. RBD ini lumayan simple ya.
karena setiap kan RBD, simulasi itu lumayan simple, cuman di prepnya aja yang agak susah. Kan susah sih. Kalau mau simulasi kalian itu bagus, preparasi kalian itu harus bagus juga. Karena misalkan kalian mau ke atas nih, tapi velocity-nya nggak ada, ya nggak bakal berjalan simulasinya. Intinya gitu aja singkatnya. Oke, jadi ini RBD Bullet Solver, kalian spawn RBD Bullet Solver, dan yang tadi, yang sphere tadi itu kalian konekin ke first inputnya, ke geometry. Nah, dan untuk ini kan kalau kalian lihat, ini kan besi yang gerak ya. Nah, yang ini kan untuk gantungnya. Nah, jadi kita gunain si convert VDB ini sebagai collision geometrinya. Nah, jadi gitu. Dan untuk di solvernya, itu kalian ubah collision type to deforming, biar lebih akurat aja. Dan collision shape-nya itu concave. Jadi shape ini lumayan penting, karena kalau convex hull itu gini deh, kita coba ya, ada node-nya convex hull. Nah, jadi gini dia bentuknya. Kalau concave dia bentuk asli, cuman solver kalian bakal berjalan lebih lama gitu. Dan ground collision-nya ground plane. Dan ya itu aja sih kayaknya. Oh iya, dan saya animate kalau nggak salah biar dia maju sama mundurnya itu di dalamnya deh. Nah, oke. Jadi kita klik 2 kali di bullet solvernya. Nah, jadi ini ada pop win. Itu saya animate sedikit aja gitu. Jadi di frame 27 dan 28. Ntar saya contohin. Nah, itulah. Jadi kalian klik 2 kali di bullet solvernya, kalian drop pop win node. Nah, kalian masukin ke presolve, karena di sini tertulis ya, where pop forces into presolve to apply per point forces. Nah, jadi gitu. Ini kalian masukin, dan terserah kalian mau animate di frame berapa. Tapi kalau di tutorial itu saya limit sampai frame kelima dan berakhir di frame 28. Dari frame 27 sampai frame 28. Itu win velocity-nya 5 di frame 27 dan 0 di frame 28. Nah, jadi gitu. Jadi kita play dulu. Nah, dia jadi berinteraksi ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini lumayan berat ya. Karena kalau kalian lihat di properties, terus density-nya itu 1000. Nah, jadi makin tinggi density-nya atau makin banyak, itu dia bakal lebih berat. Jadi kalau 100 misalkan ya, itu 10 itu dia bakal seperti bulu. Kalau 100.000 itu kayak besi. Nah, jadi di video tutorial itu saya set ini ke 100 biar lebih ringan aja. Nah, oke, jadi kita play. Nah, jadi dia working. Dia bakal interaksi si chain-nya ya, satu sama lain. Dan yang bawahnya juga keikut. Nah, jadi itu caranya, atau sedikit trik lah, biar working. Oke, jadi kita lanjut lagi. Oh ya, tapi sebelum itu, kalau nggak salah saya apply cone twist ya. Cuman ini nggak terlalu penting. Jadi itu kalian matiin, kalau kalian mau hidupin juga nggak apa-apa. Kalian tinggal lihat aja di filenya ya. Dan setelah itu saya cache, file cache. Nah, kalau kalian mau cache filenya, itu jangan di yang ini ya, geometrinya. Nah, kalian ambil yang simulation points. Nah, jadi kegunaan name attribute itu di situ ya.
Jadi biar lebih sih sangat-sangat efisien untuk hard disk atau SSD. Nah jadi gitu, karena kita cuman nge-save poinnya aja. Nah jadi si poin ini punya atribut name-nya atau data dari pergerakan simulasinya. Jadi kita tinggal apply aja ke objek aslinya gitu. Jadi di sini kalian gunain namanya transform pieces. Jadi dia memerlukan 3 input ya. Trace points, template points, dan geometry to transform. Jadi geometry to transform itu yang pertama tadi, yang geometry asli. Nah, yang ini ya, sebelum di VDB to spheres. Di itu kalian masukin ke input 1. Dan untuk input kedua itu template point. Poin yang udah kalian simulasiin tadi. Nah, dan sebelum itu kalian harus promote dulu si name attribute tadi ya, karena itu masih berbentuk primitif. Jadi kalian ubah ke name. Nah, dan untuk input ketiga itu rest points. Nah, jadi rest itu frame pertama lah singkatnya. Jadi kalian drop time shift node, kalian klik kanan di frame-nya, delete channels, dan kalian connect ke input ketiga. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah dia bakal ngikut sesuai si poin tadi. Jadi nggak perlu kalian nge-cache semua geometrinya. Kalian cukup cache si poinnya aja. Nah jadi gitu. Oke, untuk untuk RBD simulationnya udah selesai. Kalian lihat di sini ini tersimulasikan dengan baik ya, dan efisien juga. Dan kita lanjut ke material. Nah, material ini sebenarnya lumayan simple, cuman ribetnya di misah-misahin aja ya, nggak ribet sih, agak malas ya aja ya. Jadi kita harus misahin satu-satu gitu. Jadi kita unpack dulu, karena sebelumnya ini kan kalau kalian lihat di sini ini yang ke packing tadi ya. Nah jadi kita nggak punya polygon gitu. Jadi kalian unpack. Nah jadi dia bakal punya polygon lagi. Pack itu biar nggak ada polygon lah, biar si solvernya bisa lebih ringan. Nah setelah itu saya pisahin. Kan kita udah grup tadi ya, kita tinggal klik di sini aja, delete non selected, sama untuk si kursinya juga. Oke, udah selesai. Dan untuk yang ini kita drop not 0 aja, biar rapi ya. Oke, jadi udah jadi. Dan di sini nggak ada UV kalau kalian lihat. Nah, jadi kita UV unwrap aja. Oke, dan kalau di sini ini ada yang ini pilar horizontal dan vertikal. Kita drop objek merge saja ya, biar rapi. Nah, itu jadi untuk pilar vertikal ya, itu saya dapatin dari yang transform tadi. Setelah kita gerakin tadi ya. Nah, itu saya merge di situ. Jadi di sini kita tarik ini aja deh kayaknya. Kita tarik ke bawah ya. Nggak usah, kita namain aja node-nya. Habis itu kita object merge out pillar vertik layer. Nah jadi itu kegunaan object merge sangat simple. Jadi kita udah punya pilar vertikalnya dan pilar horizontal. Pilar horizontalnya itu di polywire. Polywire 1.
Jadi kita object merge lagi, polywire 1. Nah ini polywire 1 dan jadi semuanya. Oh ya, ini belum kita UV unwrap. Nah tapi sebelum kita UV unwrap, kita remesh dulu ya, karena kalau bagi saya ini lumayan low res gitu. Jadi kita drop node remesh. Ini sama seperti node apa ya kalau di Blender ya, triangulate atau voxel remesh kalau nggak salah. Nah jadi kita kasih value 0,075 aja atau 0,04 deh. Nah 0,04 lumayan bagus. Jadi yang untuk horizontal juga 0,04. Dan setelah itu kita UV unwrap. Nah ini kan layoutnya, scale-nya uniform ya, kita ubah jadi non aja. Jadi dia nggak ke stretch atau apapun itu. Dan setelahnya juga ya, kalau kalian lihat setelah remesh itu dia UV-nya hancur. Kalian bisa fix itu dengan harden UV seams. Nah ini udah oke sih, nggak perlu di UV unwrap lagi ya. Coba kita UV unwrap. Oh lebih bagusan UV unwrap sih. Oke, jadi itu udah tuh bisa misainnya. Nah jadi setelah itu kita material. Nah kita drop not material. Nah di sinilah kita bakal apply material untuk masing-masing objek. Kalian alt drag aja ya, yang udah saya ajarin. Jadi kalian alt drag, nah itu bakal nge-copy secara langsung. Itu nilainya nggak apa deh, sini aja. Dan setelah itu kita merge. Nah dan jadi untuk si ayunannya. Oke, jadi itu aja untuk yang setup ayunannya. Tapi kalau nggak salah saya lupa satu deh. Oh ya, pilar box ini. Ini nggak terlalu penting ya, dia cuma untuk dekorasi aja. Tapi kalau kalian mau nambahin itu tambahin aja di ujung pilar horizontalnya gitu. Mana ya? Tapi kalau nggak salah ini udah saya jelasin ya. Ya udah saya jelasin ini ya. Kalau kalian mau nambahin itu kalian object merge aja deh. Simple ya. Nah jadi itu untuk setup ayunannya. Dan kita udah drop node material. Dan saya bakal ajarin juga cara apply tekstur atau material di sini. Dan untuk video selanjutnya kita bakal bahas fire ya. Jadi bagi kalian yang udah nonton, terima kasih banget. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.